Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Dinata Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mengembangkan ekonomi kreatif di era digital, yaitu tanggapan pada video yang dikirimkan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LCMBI. Nah, ketika kita berbicara tentang ekonomi kreatif di sini merupakan konsep dari ekonomi sekarang, di mana sumber daya utamanya adalah informasi dan pengetahuan. Luasnya pengetahuan informasi dan kreativitas menjadi sumber utama dalam ekonomi kreatif tersebut, yang tidak akan pernah tergantikan dan akan selalu terbarukan jika sering digunakan. Nah, pelaku dari ekonomi kreatif, mereka akan selalu mengandalkan kemampuannya untuk terus berinovasi dan terus menggali sumber-sumber baru untuk terus mengembangkan produk dan jasa yang dihasilkan. Nah, di sini para pelaku ekonomi kreatif itu mereka lebih mengandalkan akal dan pemikirannya untuk terus mengasah dan mencari hal-hal baru agar kemampuan yang mereka miliki itu terus berkembang dan selalu terbarukan. Nah, seperti itu. Terus di sini saya akan membahas tentang konsep dari ekonomi kreatif tersebut. Nah, yang pertama yaitu tentang bisnis berinovasi. Jadi produk yang kita hasilkan di sini itu harus selalu mempunyai karakter dan juga mempunyai nilai tersendiri, sehingga produk yang kita jalankan itu mampu berkembang dengan ide-ide yang kreatif tadi. Nah, misalnya ya, seperti halnya dari segi produknya, dari segi bentuknya yang unik, nah seperti itu, maupun dari segi pemasarannya yang berbeda dari produk-produk lain. Sehingga dalam bisnis berinovasi di sini kita harus selalu mencari ide-ide baru yang dapat mengembangkan bisnis kita. Nah, seperti itu. Terus yang kedua yaitu pewirausaha bertumbuh. Nah, pewirausaha itu bertumbuh setelah kita berinovasi bisnis, maka usaha kita itu akan semakin berkembang karena keunikan dan kreativitas yang ada di dalamnya, sehingga dia kan itu mempunyai nilai tersendiri sehingga mudah dikenal oleh setiap orang. Nah, setelah dikenal oleh setiap orang, otomatis kan orang itu akan mencari produk kita di berbagai daerah, sehingga dari sana kita bisa membuka cabang-cabang baru dan membentuk binaan-binaan baru. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kerja kreatif berkembang. Nah, ketika konsep yang pertama dan kedua itu sudah terlaksana, otomatis kreativitas kita akan berkembang dan kerja kita akan semakin meningkat. Terus yang keempat yaitu komunitas berlatih. Jadi dalam konsep ekonomi kreatif kita tidak hanya berpaku pada 3 konsep di atas, tapi di sini kita harus menjadi pengusaha yang tidak hanya mengandalkan perusahaan saja, tetapi kita harus membentuk suatu perkumpulan dengan perusahaan lain sebagai bahan pembelajaran kita dalam mengembangkan bisnis kita. Terus yang selanjutnya yaitu individu terampil. Nah, setelah kita melakukan komoditas berlatih, otomatis kan dari pelatihan itu akan membentuk suatu sikap atau suatu individu yang kreatif dan juga terampil dalam menciptakan suatu karya maupun produk yang berbentuk barang maupun jasa. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu pasar berkembang. Setelah kita mempunyai produk yang unik dan kreatif, nah, dan juga mempunyai cabang di mana-mana, otomatis pasar yang kita jalankan itu akan berkembang drastis dan juga dapat membentuk suatu perusahaan yang luas atau besar. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang saya akan bahas di sini yaitu dari fungsi dari ekonomi kreatif itu sendiri. Yang pertama
manusia kreatif. Manusia yang mampu menciptakan karya baru, dan juga manusia di sini itu adalah manusia yang terus belajar untuk mencari sesuatu yang terbarukan dari sesuatu yang telah ada. Nah, yang kedua yaitu adalah bisnis itu akan menjadi lebih kompetitif. Nah, ketika manusia itu sudah kreatif dengan hasil produk yang dapat dan juga dapat dipercaya oleh banyak orang, maka konsumen itu akan selalu mencari produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan selalu menang di pasaran. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja. Nah, ketika kita sudah dapat menciptakan sesuatu yang berinovatif, maka itu akan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, seperti itu. Terus yang keempat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setelah kita membuka lapangan pekerjaan, otomatis pertumbuhan ekonomi masyarakat itu juga akan berkembang dan juga akan meningkat. Yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi di sini akan tercipta setelah ekonomi masyarakat di desa itu telah meningkat dari pembukaan lapangan kerja yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Nah, sedangkan untuk faktor industri kreatif di sini itu dapat meliputi seperti halnya kuliner, fashion, fotografi, desain interior, dan juga YouTube dan sebagainya. Nah, terus yang terakhir, kendala dari ekonomi kreatif itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah minimnya kualitas dan kuantitas dari sumber daya kreatif. Di masa sekarang ini untuk mencari manusia yang kreatif itu sangat sulit, sehingga itu juga merupakan kendala untuk mengembangkan ekonomi kreatif itu sendiri. Terus yang kedua yaitu kan tidak semua masyarakat itu memberikan antusiasme dan apresiasi terhadap hasil karya industri kreatif. Mereka lebih kepada produk yang instan dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu sulitnya memperoleh pembiayaan. Nah, setelah kita mempunyai ide yang kreatif, kadang kita itu sulit dalam bidang permodalan. Kita itu bingung mencari modal. Terus yang keempat yaitu kurang layaknya media dan infrastruktur teknologi informasi. Kadang setelah kita itu mempunyai kreativitas, infrastruktur dan juga kelengkapan kita dalam kreativitas tersebut itu masih kurang terpenuhi secara layak. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu payung hukum untuk perlindungan hukum kekayaan intelektual masih lemah. Itu masih belum bisa diratakan. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.